Kami dari SIP3 Indobot Academy akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu Semontrik. Saya Selvi Ardianti sebagai Project Manager dan UI UX Designer. Saya Muhammad Faisal Rofi sebagai Hardware Engineer. saya Erik Masyah sebagai seorang firmware engineer. Saya Dian Safira Pratiwi sebagai Software Developer. Di sini saya sebagai Hardware Engineer akan menjelaskan tentang proyekan kami, yaitu ada Semontrik. Dapat dilihat pada sebelah sini, ada 3 buah beban. Yang pertama adalah kipas angin, yang kedua adalah lampu 9 watt, yang ketiga adalah lampu 5 watt. Ketika beban tersebut sudah terpasang pada sebuah rangkaian yang ada di atas papan ini. Rangkaian di atas papan itu nanti terhubung kepada alat kami. Komponen yang alat kami gunakan yaitu pertama ada Wemos D1R1 sebagai mikrokontrolernya, yang kedua ada sensor PCTM sebagai pengukur tegangan, arus, dan daya listrik. Kemudian yang ketiga ada sensor DHT11 sebagai pengukur temperatur dan kelembapan. Kemudian ada relay 3 channel untuk pengontrolan yang ada pada beban. Yang kelima ada buzzer untuk sebagai alarmnya, dan yang terakhir ada LCD I2C untuk menampilkan hasil pengukuran dari sensor. Untuk penjelasan alur dari kerja alat kami ada sebagai berikut. Baik, untuk alur kerja dari alat kami yaitu dimulai dari tegangan AC yang ada pada beban, itu nanti masuk ke dalam sensor PCTM, di mana sensor tersebut akan mengukur daya, tegangan, dan arus yang ada pada beban. Dan tak lupa sensor PCTM sudah terkoneksi dengan ring ini yang berfungsinya untuk mengukur frekuensi yang ada listrik pada beban. Setelah sensor mengukur hasil tegangan yang ada pada listrik, itu nanti akan dikirimkan hasil pengukurannya kepada mikrokontroler Wemos D1R1, di mana mikrokontroler akan memproses hasil datanya dan ditampilkannya pada LCD. Kita kembali kepada sensor. Nah, dari sensor PCTM itu nanti arus akan dialirkan kepada relay 3 channel ini yang fungsinya untuk mengontrol on dan off-nya yang ada pada beban. Selanjutnya adalah pengujian alat yang sudah kami buat, yaitu untuk kontrol dan monitoringnya. Nah, untuk kontrol dan monitoring kami menggunakan aplikasi yang sudah terinstall pada HP Android ini. Mari kita buka. Pada halaman pertama tertampil loading screen yang sudah ada logo dari alat kami serta ada temanya, yaitu adalah Smart Energy. Pada aplikasi yang sudah kami buat, yaitu terdapat 2 buah halaman. Yang pertama adalah monitoring, untuk monitoring dan juga untuk kontrolnya. Untuk pengujian pertama, kita akan melakukan pengujian kontrol pada beban yang ada di papan ini. Yang pertama adalah untuk lampu 5 watt. Kita coba nyalakan. Nah, sudah menyala. Kita matikan. Baik, coba selanjutnya adalah untuk yang lampu 9 watt. Nah, sudah berhasil menyala. Kemudian yang terakhir kita coba pada terminalnya. Nah, sudah menyala juga. Dengan demikian, kontrol pada alat kami yang sudah melalui aplikasi ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menguji monitor apakah terbaca hasil tegangan, daya, dan arus yang ada pada beban pada alat kami. Selanjutnya adalah pengujian untuk monitoring. Yang pertama, kita kembali terlebih dahulu pada halaman kontrol area. Kita coba pada lampu 5 watt, yaitu ada di ruangan A, kita nyalakan. Nah, sudah menyala. Kita kembali kepada bagian monitoring. Baik, di sini tertampil yaitu adalah tegangannya itu 222, sedangkan arusnya 0,05. Di bagian LCD juga 222 dan serta arus 0,5. Kemudian ada
dayanya itu adalah sebesar 4 watt, sedangkan di LCD 4,9. Kemudian ada energi yang tertampil pada LCD 0,07 dan di bagian aplikasi juga 0,07 kWh. Yang terakhir ada bagian sensor ya, suhu, yaitu di LCD 33 dan juga di aplikasi 33. Selanjutnya kita coba pada bagian lampu 9 watt, yaitu ada pada ruangan B. Nah, sudah menyala, kita coba kembali ke bagian monitoring. Ya, tegangan terbaca sebesar 221 ya. Kemudian di LCD juga 221 serta arus yang sama, dan juga kW watt yang di LCD sebesar 8 dan juga di bagian aplikasi sebesar 8 pula. Kemudian untuk suhunya 33 dan kelembaban 54%. Sudah sesuai ya. Coba kita yang ke terakhir, ada bagian terminal. Nah, sudah terbaca, sudah menyala. Kita kembali lagi ke monitornya. Di bagian monitor ini di LCD terbaca 220 ya. Kemudian di aplikasi juga 220 dengan arusnya 0,15 dan juga arusnya 0,15, dan powernya yaitu wattnya itu sebesar 25, dan di LCD juga terbaca 25. Dan juga yang terakhir ada bagian temperatur dan juga kelembaban sudah sesuai sama yang di LCD. Dengan ini LCD-nya juga aplikasi data yang terbaca di dua device itu sudah sinkron dan juga terbaca sama. Demikian demo dari alat kami. Pengujian data semontrik. Nah, pada pengujian data semontrik dilakukan pengujian pada ruangan A, ruangan B, dan ruangan C. Percobaan pertama dilakukan pada ruangan A. Berikut hasil pengujian datanya. Kami juga melakukan akurasi tegangan dan juga akurasi arus, dan yang terakhir akurasi daya.